Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Edufit. Kali ini kita akan membahas soal-soal CPNS. Untuk kali ini kita akan fokus pada materi aljabar dan kuantitas dua nilai. Dan soal ini adalah soal asli berdasarkan FR dari teman-teman yang sudah ikut ya. Untuk formasi tahun 2019 tapi tesnya tahun 2020. Jadi boleh dianggap ini adalah tes CPNS tahun 2020 karena tes pelaksanaannya tahun 2020. Nah, untuk soal asli ini teman-teman harus menguasainya baik dari tahun 2018 maupun 2019. Nah, untuk kali ini kita akan bahas dulu yang tahun 2019 bagian yang pertama. Selanjutnya kita akan bahas juga di bagian yang kedua dan juga soal asli CPNS tahun 2018. Baik sahabat Edufit, seperti biasa sebelum kita bahas, silahkan soal-soal ini dikerjakan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah kita bahas bareng-bareng. Siapkan alat tulisnya, depending videonya, kemudian dikerjakan. Terus kita bahas bareng-bareng ya. Yuk sekarang mulai dikerjakan ya nomor 1. Baik, kalau sudah kita bahas ya. Jika 5P sama dengan akar 11,375, maka nilai dari akar 0,11375 sama dengan titik-titik. Jawabannya apa tadi? Oke, sekarang kita bahas ya. Di sini yang diketahui adalah akar 11,375. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah 0,11375. Kalau angkanya sama ya, angkanya 11375, 11375. Bedanya di sini komanya di 11 koma, ini komanya di sebelumnya 11. Ya. Jadi kita harus menyesuaikan, yang ditanyakan ini harus menyesuaikan seperti yang diketahui. Dan ternyata 0,11375 itu bisa kita dapatkan dari sama dengan akar 11,375 dibagi dengan 100 ya. Jadi 11,375 kalau dibagi 100 itu nilainya ya sama dengan ini ya. Karena kalau dibagi 100 kan nanti komanya maju 2 kan, berarti 0,11 sama dengan ini ya. Jadi kita hanya memodif bentuk yang ditanyakan ini menjadi sama dengan yang diketahui, gitu kan. Baik, kalau begitu sekarang kita hitung ya, berarti nilainya sama dengan ada akar, ini boleh dipecah ya, jadi sama halnya dengan akar 11,375 dibagi dengan yang 100 ini juga dibuat akar sendiri, dibagi dengan akar 100. Nah, yang atas, akar 11,375 itu nilainya sama dengan apa ini? Sama dengan 5P. Berarti yang atas itu nilainya sama dengan 5P. Kemudian dibagi dengan yang bawah. Akar 100 itu nilainya berapa? Iya, nilainya 10. Jadi nilainya adalah 5 dibagi 10. 5 dibagi 10 ya berarti sama halnya dengan 0,5. Terus ada apanya? Ada P-nya. Gitu ya teman-teman. Kita dapatkan jawaban yang E ya. Baik sahabat Dervit, sebelum kita lanjut ke nomor selanjutnya, ini ada beberapa rekomendasi bimbel online yang bisa sahabat ikuti. Di antaranya adalah dari sahabat CPNS, kemudian dari Ayo CPNS, kemudian ada juga dari Bisa CPNS. Silahkan teman-teman pilih yang mana yang mau diikuti teman-teman untuk bimbel online, karena di bimbel online itu disediakan tryout dan juga bimbingan tentunya ya. Jadi teman-teman bisa hubungi admin dari masing-masing bimbel tersebut untuk mendapatkan layanan yang maksimal. Bagi teman-teman yang mendaftar bimbel tersebut melalui link yang ada di deskripsi video ini, maka teman-teman akan mendapatkan potongan harga. Jadi jangan lewatkan kesempatan yang bagus ini supaya nanti teman-teman lolos CPNS tahun 2021. Untuk caranya silahkan teman-teman lihat pada bagian deskripsi dari video ini. Baik sahabat Innovit, sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya. Soalnya seperti ini, yuk dicoba dikerjakan ya. Jawabannya yang mana? Oke, kalau sudah kita bahas ya. Jika Y sama dengan ini, 1/66 dikurangi 1/67. Dan X sama dengan 1/65 dikurangi 1/68. Maka titik-titik X dan Y-nya hubungannya apa nih? Kuantitasnya apa? Yang lebih besar yang mana? Ini sebenarnya angkanya ngeri juga ya. Tapi bisa ditrik loh teman-teman. Cara ngetriknya gimana?
Cara ngetriknya begini. Dilihat ya di sini, ini angka berapa? 65, ini angka berapa? 68. Ini angka 66, sini angka 67. Ternyata 66 dan 67 itu masuk di sini. Ya, di antara 65 sampai 68 itu ada 66 dan juga 67. Berarti di dalam sini kan? Nah, karena 66 dan 67 itu masuk di dalam sini ya, di dalam 65 dan 68, ya maka nilai yang X ini pasti lebih besar ya, karena yang ini menampung yang kecil ini ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini ya kalau ngetrik ya. Kalau tidak mau ngetrik gimana? Ya dikerjakan dengan cara biasa ya, tapi kan untuk tes CPNS itu kan kalau ada trik cepatnya ya kita pakai trik cepat ya. Kalau sudah ketemu seperti ini nggak usah dicari dengan cara biasa. Tapi kalau mau yakin bolehlah dikerjakan dengan cara biasa ya. Kita cek dengan cara biasa berarti Y sama dengan, untuk mengerjakan soal pecahan itu syaratnya penyebut harus sama kan. Karena ini tidak sama berarti harus disamakan. Caranya kalau ada misalkan ya 1/A dikurangi 1/B. Ini kan penyebutnya tidak sama ya. Penyebut itu yang bawah ya. Maka nilainya sama dengan tinggal dikalikan ya. 1 kali B nilainya adalah B, kemudian dikurangi A kali 1 nilainya adalah A, kemudian dibagi dengan ini dikalikan A kali B. Boleh dengan cara seperti ini ya, kali silang, kemudian AB. Yang ini juga sama ya, kali silang, dikalikan. 67 kali 1 berarti nilainya adalah 67, kemudian dikurangi. Kalau ini positif berarti ini plus ya. Kalau ini negatif ya ini negatif. Kemudian 66 kali 1 berarti nilainya adalah 66 dibagi dengan 66 kali 67. Ngeri juga ya. Angkanya besar ya. Baik, kita lanjut lagi ke yang X dulu ya. Berarti X nilainya sama dengan, caranya sama ya. 68 kali 1 nilainya adalah 68 dikurangi 65 kali 1 berarti 65. Kemudian dibagi dengan 65 dikali dengan 68. Nah, ini kalau mau dicari dengan cara biasa ya harus kita hitung beneran ya. 67 kurangi 66 berarti 1 ya. Dibagi dengan 66 kali 67. Ngeri ini banyak banget ya, ribuan ya. Coba kita langsung hitung saja ya pakai trik cepatnya juga. 6 kali 7 itu 42, nyimpan 4 ya. Kemudian dekat kali dekat, jauh kali jauh ya. Jauh kali jauh itu 42. Kan 7 kali 6 42. 42 ditambah dengan 36 berapa? 42 ditambah dengan 36. Nilainya adalah di sini 8, di sini 7. 78 tambah 4 ya. 78 tambah 4 simpanannya ini jadinya 82 ya. Nyimpan berapa sekarang? Nyimpan 8 ya. Kemudian depan kali depan. 6 kali 6 36 tambah simpanannya 8. 36 tambah 8. 44. Berarti 4420. Ini yang Y-nya ya, baru Y-nya. Sekarang kita cari X-nya. 68 kurangi 65 berarti nilainya 8 kurangi 5 3 ya. 3 dibagi dengan, ini juga sama caranya, belakang kali belakang ya. 5 kali 8 adalah 40, nyimpan 4 ya, nyimpan 4. Kemudian dekat kali dekat, jauh kali jauh ya. Dekat kali dekat 30, kemudian jauh kali jauh adalah 48. 48 ditambah 30 berarti 78 ditambah simpanannya 4 berarti 82 ya, nyimpan 8 ya. Depan kali depan, 6 kali 6 36 tambah 8 berarti 44 ya. Jadi hasil akhirnya adalah seperti ini teman-teman ya. Ini nilainya besar yang mana? Ini 1 dibagi dengan 4422. Yang ini 3 dibagi 4420. Nilai itu akan semakin besar jika pembilangnya atau yang atas ini besar, yang bawah kecil. Jadi dia akan besar itu ketika yang bawah kecil dan yang atas besar. Kalau mau pasti silahkan dicek pakai kalkulator ya. Jawabannya pasti yang besar adalah yang X-nya, yaitu X-nya lebih besar daripada Y-nya. Baik sahabat Dervit, kita lanjut ke nomor 3 ya. Soalnya seperti ini, yuk dicoba dikerjakan dulu ya. Ya, sudah ketemu jawabannya. Yang mana jawabannya? Pastinya sudah ketemu. Kita cek di sini, ternyata di sini pecahan ya. Ingat tadi pecahan caranya bagaimana? Caranya kali silang, kalikan. Kali silang ya. 5 kali N nilainya adalah 5N. Karena di sini plus berarti plus. 7 kali N berarti 7N. Kemudian dibagi dengan 7 kali 5 nilainya adalah 35.
Ini bagian yang pertama sudah kita dapatkan ini. Kemudian sama dengan ini, ya, berapa itu? 12 dibagi dengan 35. Nah, di sini sudah pecahan sama dengan pecahan. Kalau di sini sama dengan, di bawah sama bawah, yang bawah sama bawah ini boleh dicoret ya. Maksudnya masing-masing boleh dibagi. Yang kiri dibagi 35 dapat 1, yang kanan dibagi 5 dibagi 35 juga dapat 1 ya. Jadi yang bawah ini sudah nggak masalah, berarti tinggal yang atas. Tinggal 5N ditambah 7N. 5N ditambah 7N. Karena sudah sama-sama N, berarti kita tinggal menghitung angkanya. 5 tambah 7 nilainya sama dengan 12. Ada apanya? N. N itu kan variabel ya. Jadi N itu boleh dimisahkan dengan barang. Misalkan 5 ayam ditambah 7 ayam. Berarti sama dengan 12 ayam. Nah, ayamnya ini dimisahkan dengan N. Ya, dalam aljabar seperti ini ya. Oke, berarti nilainya sama dengan berapa ini? 12N sama dengan berapa ini? 12 ya. Berarti sama dengan 12. Maka N-nya berapa? 12 kali berapa yang nilainya 12? Ya, nilainya pastinya 1 ya. 12 kali 1 nilainya 12. Atau boleh ya, N sama dengan 12 bagi 12. Nilainya 1. Berarti jawabannya yang A. Benar ya teman-teman? Oke sahabat Erufit, kita lanjut ke nomor 4 ya. Masih semangat, dicoba lagi ya. Soalnya seperti ini, jawabannya yang mana? Baik, kalau sudah kita bahas ya. Jika X sama dengan 3Y, kemudian Y sama dengan 2Z, dan XYZ sama dengan 2020, maka antara X dan Y ini hubungannya apa? Coba kita lihat yang pertama, X itu nilainya sama dengan 3Y. Padahal Y-nya kan nilainya apa ini? 2Z ya. X sama dengan 3Y, berarti 3 kali, titik aja ya kali itu, kali Y. Y-nya kan nilainya ini, 2Z kan, berarti ini samanya dengan 2Z. Jadi ini adalah X sama dengan 3Y. 3 kali Y. Y-nya sama dengan kita ambil dari sini, 2Z ini. Gitu ya. Kemudian Y-nya sendiri sama dengan berapa nih? Y-nya sendiri sama dengan 2Z. Kemudian Z-nya nilainya sama dengan Z. Ya enggak? Ya kan? Yang atas kita hitung ya. 3 kali 2 itu berarti 6. 6 apa? 6Z. Nah, di sini kita tidak perlu menghitung angka 2020 ini terus diapakan, nggak usah ya. Ini hanya sebagai aksesoris saja ya. Jadi tenang saja, untuk soal ini kita hanya butuh yang seperti ini. Karena ini sudah sama-sama dalam bentuk Z, ya kan? Kita tinggal melihat saja. Kalau X itu 6Z, kalau Y 2Z, kalau Z 1Z, ya. Kalau nggak ada angkanya artinya 1 kan? Berarti ini sudah jelas. Yang paling besar adalah pastinya 6Z. 6Z itu adalah miliknya X, kemudian 2Z itu miliknya Y. Berarti pastinya ini yang paling besar, ini yang kedua, dan ini adalah yang ketiga. Berarti yang pertama adalah apa ini? X-nya lebih besar daripada Y-nya, dan Y-nya lebih besar daripada Z-nya, gitu ya. Jadi jawabannya adalah seperti ini. Coba kita cek yang A. X lebih kecil dari Y. Enggak ya. X-nya harusnya lebih besar dari Y, berarti salah. Y kurang dari Z. Y harusnya lebih besar, bukan kurang dari, berarti salah. Yang C, Y kurang dari X. Y kurang dari X. Betul ya? Berarti jawabannya adalah yang C. Untuk yang ini salah. Baik sahabat Ilfit, kita lanjut lagi ke nomor 5. Soalnya seperti ini, yuk dicoba ya. Oke, sudah ketemu jawabannya pastinya ya. Di sini diketahui X sama dengan negatif dalam kurung 36, kemudian Y-nya sama dengan dalam kurung min 3, 6. Maka, ini kita harus pahami ya, bahwa di sini nilainya sama dengan negatif 36 itu sama dengan X sama dengan negatif 36. Ini yang pertama ya. Jadi kurungnya ini boleh langsung dihilangkan saja, berarti langsung negatif 36 karena ini jadi 1 ya. Kemudian yang Y ini, Y nilainya sama dengan, ini artinya kalau tidak ada apa-apanya ini dikasih kurung, itu artinya dikali ya. Jadi dikali, itu sama hanya dengan negatif 3 kali 6, itu maksudnya, gitu ya. Berarti nilai Y-nya sama dengan negatif 3 kali 6, berarti negatif 18. Ini nilai Y-nya, ini nilai X-nya. Maka antara X dan Y besar mana?
Kalau negatifnya semakin besar, ya, negatif semakin besar itu justru nilainya kecil, ya. Kalau di dalam garis bilangan ya, di sini 0, kemudian ini 1, 2, di sini min 1, di sini min 2, min 3. Jadi semakin ke kiri, semakin negatifnya besar, itu maka semakin kecil. Kalau negatifnya semakin kecil, ya, maka akan semakin besar dan semakin positif. Maka di antara X dan Y, pastilah besar yang besar Y-nya. Berarti nilai X-nya itu lebih kecil di sini ya. Jadi X-nya lebih kecil daripada nilai Y-nya. Yaitu jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah yang B. Oke, sahabat Ilfit, kita lanjut ke nomor 6 ya. Soalnya seperti ini. Yuk dicoba ya. Baik, kalau sudah kita bahas jika X sama dengan 5 dan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 15, maka X plus Y sama dengan titik-titik. Ini pelajaran SMP ya, tentunya teman-teman sudah mengalaminya dulu. Tapi kalau sudah lupa ya kita ingat lagi. Karena di soal CPNS itu ada soal yang modelnya seperti ini. Coba kita cek di sini ada X kuadrat plus Y kuadrat. Itu kalau kita ingat rumus ya, rumus X plus Y kemudian dikuadratkan itu sama hanya dengan X kuadrat kemudian ditambah dengan Y kuadrat kemudian ditambah dengan dikalikan semua ini 2 kali X kali Y berarti 2XY. Ini rumusnya ya, rumus aljabar gitu kan. X plus Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus 2XY, atau boleh dibalik ya, X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Dibolak-balik sama aja karena berlaku komutatif ya, enggak masalah. Nah, sekarang langsung kita masukkan aja angkanya. Di sini X kuadrat plus Y kuadrat nilainya berapa? 15. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat ini nilainya sama dengan berapa? 15. Gitu kan? Kemudian ditambah dengan 2XY berarti artinya 2 kali XY. XY-nya kan sudah ada di sini. Nilainya berapa? 5. Berarti 2 kali 5. Titik itu artinya kali ya. Kemudian di sini X plus Y-nya tetap X plus Y pangkat 2-nya tetap ya. Jadi di sini adalah X plus Y pangkat 2 nilainya sama dengan di sini nilainya berapa? 2 kali 5 10 ya. 10 tambah 15 berarti 25. X plus Y nilainya sama dengan lawan dari kuadrat itu adalah akar. Jadi yang ruas kiri ini kalau kuadratnya itu hilang, maka yang ruas kanan harus dikasih akar. Tapi jangan lupa ini adalah plus minus ya, wajib ya. Plus minus akar berapa? 25. Sehingga X plus Y nilainya sama dengan plus minus akar 25 nilainya berapa? Iya, nilainya 5. Jadi X plus Y itu nilainya bisa ya. X plus Y itu nilainya bisa, yang pertama bisa plus 5, yang kedua X plus Y itu bisa nilainya adalah min 5. Coba kita cek ya, kita kembalikan ke sini. X plus Y kuadrat. Kalau X-nya kita ganti angka 5, 5 kuadrat nilainya 25. Cocok, ya kan? Kemudian X plus Y kalau kita ganti negatif 5, negatif 5 kuadrat. Itu artinya negatif 5 kali negatif 5. Negatif kali negatif kan positif. Jadinya negatif 5 kuadrat itu juga nilainya sama dengan 25. Karena kalau dikuadratkan jadinya positif ya. Sehingga jawaban yang memenuhi adalah 5 dan min 5, yaitu jawabannya yang C. Jadi hati-hati di sini banyak yang terjebak di sini ya. Biasanya langsung akar 25 saja maka jawabannya adalah yang D. Itu salah ya. Hati-hati untuk yang bagian ini. Baik sahabat Ilfit, kita lanjut ke nomor 7 ya. Soalnya seperti ini, mungkin dari banyak teman ini ada yang tidak dapat model seperti ini, ada yang dapat. Karena banyak model soal yang keluar ya. Jadi kita rangkum jadi satu untuk model soal yang aljabar dan kuantitas 2 nilai. Yuk dicoba dulu ya soal yang nomor 7 ini. Oke, kalau sudah kita bahas ya. Di sini asli atau murni soal tentang aljabar ya. Jadi bentuknya 2x min 4 dalam kurung dikali dengan, kalau tidak ada apa-apanya artinya dikali ya, dikali dengan dalam kurung 3x plus 5. Caranya kita uraikan satu-satu ya, kalikan satu-satu. 2x kali 3x nilainya berapa x? Berarti nilainya sama dengan 2 kali 3 itu nilainya adalah 6. Kemudian
X kali X nilainya adalah X kuadrat. Gitu ya. Lanjut, berarti sekarang dikalikan dengan yang belakang. 2X dikali 5. 2 kali 5, ini positif kali positif, hasilnya positif dulu ya, positif. Kemudian 2X kali 5 berarti sama dengan 10X ya. 2 kali 5 adalah 10, X-nya ngikut, gitu ya. Kemudian kalau 2X-nya sudah, sekarang yang min 4. Min 4 kali 3X. Ini negatif ya, negatif 4 kali positif 3, berarti nilainya negatif. Negatif berapa? Negatif 12. Ada X-nya, berarti negatif 12X. Kemudian negatif 4 dikalikan dengan yang belakang, dikalikan dengan plus 5. Negatif kali positif hasilnya negatif ya. Min 4 kali 5 itu berarti sama dengan negatif 20. Oke. Nah, sekarang di sini ada yang sama variabelnya, yaitu X sama X. Yang sama ini bisa dijumlahkan. Berarti nilainya sama dengan yang depan tetap ya. 6X kuadrat, kemudian 10 kurangi 12, nilainya sama dengan min 2X ya, karena ada X-nya. Kemudian dikurangi dengan 20. Jadi jawabannya adalah yang 6X kuadrat min 2X min 20. Baik sahabat Edufit, kita lanjut ke nomor 8. Soalnya seperti ini ya, dicoba ya jawabannya yang mana. Oke, sudah ketemu jawabannya? Pastinya ya. Sekarang kita bahas. Jika A sama dengan 5 dan B-nya lebih besar dari 2, maka yang mana jawaban yang benar? Kalau kita perhatikan di pilihan ganda dari A sampai E, ini semuanya ada 2A. Berarti 2A-nya langsung kita cari dulu. 2A sama dengan berapa? Di sini kan A-nya sama dengan berapa? 5. Berarti artinya 2 kali 5. Berarti nilainya sama dengan 10. Berarti sudah pasti yang bagian depan ini adalah nilainya 10 semua. Ya. Karena di sini sudah pasti nilainya hanya 5. Kemudian yang bagian belakang ini ada apa ini? 3B ya. 3B. Berarti 3B. B-nya itu dimulai dari ini. Dimulai dari 2 ke atas ya. B-nya harus lebih besar dari 2. Berarti 2,0001, 2,0003 dan seterusnya kan. Tapi untuk mengeceknya berarti kita harus mencari dari sini ya. Di KB ini kita cari dari B-nya dimulai dari 2, dari batasnya dulu. Ya. Kalau B-nya diganti 2, maka nanti ketika 3B ya, 3B nanti jadinya adalah 3 kali B-nya kita ganti dengan 2. Berarti nilainya sama dengan 6 gitu ya. Kemudian kalau B-nya diganti dengan, kan ini batasnya 2, tapi sebenarnya kan 2 itu nggak boleh ya, karena di sini tidak ada garis bawahnya, karena B-nya harus lebih besar dari 2. Tapi kita cek dulu pada batasnya, B-nya 2, ini kalau B-nya 2 hasilnya 6. Kemudian kalau B-nya kita ganti dengan 3, maka hasilnya jadi sama dengan 3 kali B-nya kita ganti 3, berarti sama dengan 9. Kalau misalkan B-nya kita ganti dengan 4, maka jadinya 3 kali 4, hasilnya 12. Nah, sekarang kita terapkan ke soalnya ya. Untuk yang 2A min 3B, nah 2A min 3B nilainya sama dengan berapa? 2A sudah pasti nilainya berapa tadi? 10 ya. 2A nilainya sama dengan 10, kemudian dikurangi 3B. 3B ini boleh macam-macam, bisa 6, bisa 9, bisa 12. Tapi kita ambil yang batasnya. Yang batasnya itu kan B sama dengan 2 di sini. Berarti kita ambil batas. Yang batas itu adalah yang 6 ini yang kita ambil. Berarti di sini kita ambil angka 6. Ya. Maka kalau 10 kurangi 6 itu berarti nilainya sama dengan 4. Ya. Ini kalau kita ngambil yang B-nya sama dengan 2. Coba kita ngambil yang B-nya sama dengan berapa? 3 ya. Berarti kalau B-nya ini kita masukkan ke sini, ini kita masukkan ke sini ya. Jadi 10 dikurangi, nah sekarang kalau B-nya kita ganti 3, jadinya 3 kali 3 berapa nilainya? 9. Maka jadinya sama dengan 10 kurangi 9, nilainya sama dengan 1. Kemudian kalau kita masukkan yang ketiga ini, 10 kan tetap ya, karena 2A-nya adalah 10. Kemudian dikurangi, B-nya kita ganti 4. Kalau kita ganti 4 jadinya nilainya sama dengan berapa? 12. Berarti nilainya sama dengan 10 kurangi 12 berarti min 2. Berarti ini kan semakin kecil ya. Semakin kecil. Yang paling besar kan ini.
Ya kan, batasnya yang paling besar adalah ini, gitu kan. Berarti otomatis untuk soal ini berarti jadinya adalah 2A min 3B itu harus kurang dari batasnya ini berapa? 4. Nah, ya. Karena 4-nya nggak boleh kan, berarti harus kurang dari 4. 1 kan kurang dari 4, min 2 juga kurang dari 4, dan seterusnya kan. Nah, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B. Baik sahabat Edufit, kita lanjut ke nomor 9 ya. Soalnya seperti ini ya. Harusnya ini 5 detik langsung ketemu jawabannya. Yuk dicoba. Ya, sudah ketemu jawabannya ya. Di sini ada P sama dengan 18,5 ditambah 1 3/5 dan Q sama dengan 13,25 ditambah dengan 1 3/4. Nah, di sini jelas ya, di sini P-nya 18, di sini 13, ditambah dengan 1 3/5 itu kan berarti 1 koma. Yang ini juga sama ditambah dengan 1 koma juga kan. 13 ditambah 1 koma ya paling mentok nanti hasilnya ketemunya ya 14 atau 15. Kalau ini ditambah dengan 18 ini ditambah 1 nanti kan tetap nilainya lebih besar daripada yang 13 kan. 18 tambah 1 kan sudah 19 kan. Berarti sudah pasti nilainya besar yang P. Berarti P-nya lebih besar daripada yang Q. Jawabannya A ya. Baik sahabat Edufit, kita lanjut ke nomor 10 ya. Soalnya seperti ini, yuk dicoba dikerjakan ya. Oke, kalau sudah ketemu jawabannya kita bahas ya. Jika X sama dengan 0,5, Z-nya sama dengan 7,5 dan 2X plus 3Y min 2Z sama dengan 28, maka nilai Y-nya sama dengan titik-titik. Ya, di sini sudah diketahui bahwa X-nya 0,5, Z-nya adalah 7,5 dan diketahui persamaan ini. Nah, yang pertama 2X, X-nya kan nilainya sama dengan 0,5, berarti artinya 2 kali 0,5. Kemudian ditambah dengan 3Y. Y-nya belum ada, berarti biarkan saja 3Y. Kemudian dikurangi dengan 2 kali Z. Z-nya sama dengan ini, 7,5 berarti 7,5. Ini artinya dikali ya, titik itu dikali. Nilainya sama dengan berapa? 28. 2 kali 0,5, 0,5 kan setengah ya. Setengah kali 2 nilainya sama dengan 1. Ya kan? Kemudian ditambah dengan 3Y. Dikurangi dengan 7,5 kali 2. 7,5 kali 2 itu berapa? 15 ya. Nilainya sama dengan 28. Maka 3Y nilainya sama dengan 28. Ini kalau pindah ruas negatif 15 itu kalau pindah jadinya positif 15. 1 itu kan positif. Kalau pindah jadinya negatif 1. Jadinya 3Y sama dengan 28 ditambah 15. 43 dikurangi 1 berarti 42. Maka Y-nya sama dengan 4 bagi 3 nilainya 1, sisanya 1 ya, 12 bagi 3 4. Ya, jawabannya adalah Y sama dengan 14 ya. Nah, untuk selanjutnya nomor 11 soalnya seperti ini. Ya, untuk nomor 11 silahkan dikerjakan ya. Kemudian jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Kalau masih ada kesulitan di pertemuan selanjutnya kita akan bahas ya. Nomor 11, nomor 12 dan seterusnya masih seputar soal asli CPNS tahun 2019-2020. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.